Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Munajatil Hasanah, NIM 181210106 dari kelas PAIC semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video ini, saya akan menelaah mengenai kompetensi mapping pada mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk outline pembahasannya yaitu yang pertama, mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Yang kedua, menghasilkan konteks tema teks unit yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks tema teks unit yang relevan. Dan yang keempat, mengembangkan ide-ide pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu mengorganisasikan kompetensi mapping untuk satu semester yang akan dipaparkan sebagai berikut. Baik, saya akan memaparkan mengenai kompetensi mapping untuk satu semester pada mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 dengan standar kompetensi yang pertama, memahami prinsip-prinsip dan metode peningkatan kualitas akidah. Kompetensi dasarnya yang pertama, prinsip-prinsip akidah dengan cakupan materi prinsip-prinsip akidah. Yang kedua, menjelaskan metode-metode peningkatan akidah dengan cakupan materi metode-metode peningkatan kualitas akidah. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam kehidupan dengan cakupan materi prinsip-prinsip akidah dalam kehidupan. Yang keempat, menerapkan metode-metode peningkatan akidah dalam kehidupan dengan cakupan materi metode-metode peningkatan kualitas akidah dalam kehidupan. Standar kompetensi yang kedua yaitu memahami tauhid dengan kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan pengertian tauhid dan istilah-istilah lainnya dengan cakupan materi pengertian tauhid dan istilah-istilah lain. Yang kedua, menjelaskan macam-macam tauhid, uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, rahmaniyah, dan lain-lain dengan cakupan materi macam-macam tauhid. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang bertauhid dengan cakupan materi perilaku orang bertauhid. Yang keempat, menerapkan perilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari dengan cakupan materi perilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang ketiga yaitu memahami syirik dalam Islam dengan kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan pengertian syirik, cakupan materinya pengertian syirik. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam syirik, cakupan materinya macam-macam syirik. Yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berbuat syirik, cakupan materinya perilaku orang yang berbuat syirik. Yang keempat, menjelaskan akibat perbuatan syirik, cakupan materinya akibat perbuatan syirik. Yang kelima, membiasakan diri menghindari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cakupan materi, menghindari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang keempat yaitu memahami masalah akhlak dan metode peningkatan kualitas akhlak dengan kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan pengertian akhlak dengan cakupan materi pengertian akhlak. Kedua, menjelaskan induk-induk akhlak terpuji dan induk-induk akhlak tercela dengan cakupan materi induk-induk akhlak terpuji dan induk-induk akhlak tercela. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam metode peningkatan kualitas akhlak dengan cakupan materi macam-macam metode peningkatan kualitas akhlak. Dan yang keempat, menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan dengan cakupan materi metode-metode peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan. Yang kedua yaitu menghasilkan konteks, tema, teks unit yang relevan. Berikut ini merupakan hasil konteks tema teks unit yang relevan dengan kompetensi mapping untuk satu semester yang telah disebutkan tadi. Standar kompetensi merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kompetensi dasar disebut sebagai penjabaran dari standar kompetensi.
Cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang akan dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Alokasi waktu adalah pelacakan jumlah minggu dalam semester per tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada mata pembelajaran tertentu. Berdasarkan kompetensi dasar yang telah disebutkan tadi, maka pemateri memilih tema agar lebih mudah dipahami dalam pembelajaran, yaitu tema pentingnya memahami akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya yaitu unit dari setiap materi mata pelajaran akidah akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1. Pada materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan prinsip-prinsip akidah, menjelaskan metode-metode peningkatan akidah, menerapkan prinsip-prinsip akidah dalam kehidupan, dan menerapkan metode-metode peningkatan akidah dalam kehidupan. Materi yang kedua yaitu memahami tauhid. Pada materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian tauhid dan istilah-istilah lainnya, menjelaskan macam-macam tauhid diantaranya tauhid uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, rahmaniyah, dan lain-lain, menunjukkan perilaku orang yang bertauhid dan menerapkan perilaku bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu memahami syirik dalam Islam. Pada materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian syirik, mengidentifikasi macam-macam syirik, menunjukkan perilaku orang yang berbuat syirik, menjelaskan akibat perbuatan syirik, dan membiasakan diri menghindari hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang keempat yaitu memahami masalah akhlak dan metode peningkatan kualitas akhlak. Dalam materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian akhlak, menjelaskan induk-induk akhlak terpuji dan induk-induk akhlak tercela, menjelaskan macam-macam metode peningkatan kualitas akhlak, dan menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks unit yang relevan. Pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 dalam satu semester memiliki alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran sebanyak 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran dalam setiap minggunya. Kegiatan pembelajaran meliputi 3 tahap. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, kegiatan penutup. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai tahap kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan yang meliputi membuka pembelajaran selama 15 menit yang berisi berdoa bersama, memeriksa kehadiran, menanyakan kabar, dan menimbulkan suasana siap untuk belajar serta menimbulkan perhatian siswa. Dalam kegiatan pendahuluan ini, guru diharapkan dapat memotivasi siswa agar siswa dapat semangat dalam belajar dan sebelum memasuki pelajaran selanjutnya, guru mengulas kembali pelajaran yang telah dipelajari minggu lalu. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti selama 60 menit yang berisi kegiatan yang pertama, siswa membaca referensi tentang materi yang akan dibahas pada hari itu. Siswa mendapatkan referensi materi dari buku LKS Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1. Yang kedua, siswa mengamati penjelasan dari guru atau siswa dan guru berdiskusi mengenai materi pembelajaran. Yang ketiga, setelah guru menjelaskan, siswa boleh bertanya jika ada yang belum dimengerti. Yang keempat, guru memberikan contoh kisah teladan materi mengenai pentingnya memahami akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa mengamati lalu mengambil kesimpulan. Tahap yang ketiga yaitu kegiatan penutup selama 15 menit. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah sebagai evaluasi pembelajaran, kemudian memberikan intermezzo sebagai hiburan, kemudian memberikan pesan moral kepada murid, dan dilanjutkan dengan doa penutup pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran.
Pengembangan ide-ide pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 semester 1 melalui pengembangan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan ajar untuk proses pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang telah dipaparkan tadi. Ide-ide pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang telah dipaparkan tadi yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran direct instruction, metode ceramah, demonstrasi dan diskusi, media, video pembelajaran, bahan ajar, buku LKS, mata pelajaran Akidah Akhlak, Madrasah Aliyah, kelas 10, semester 1. Baik, kita akan membahas satu persatu dari setiap pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan ajar. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Model pembelajaran direct instruction atau pengajaran langsung merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Model pembelajaran ini sering disebut sebagai metode ceramah atau ekspositori, atau bisa disebut sebagai berceramah bervariasi. Dalam mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas 10 menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode diskusi. Metode ceramah merupakan metode yang digunakan dalam model pembelajaran direct instruction. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan atau penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Dalam ceramahnya, guru dapat menggunakan alat bantu atau alat peraga seperti gambar, peta, benda, barang tiruan, dan lain-lain. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan materi yang sedang disajikan. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah. Mungkin pada metode diskusi ini kita sering mengalaminya di kelas. Karena metode diskusi ini sangat lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran yang digunakan dalam pelajaran ini yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan suatu media yang menyajikan audio dan visual yang berisi materi-materi pembelajaran yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran yang diajarkan. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar yang digunakan dalam mata pelajaran ini adalah buku LKS, mata pelajaran Akidah Akhlak, Madrasah Aliyah, kelas 10 semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.